Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di akuntansi perbankan syariah dan masih tentang transaksi pembiayaan murabahah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi murabahah. Nah, pencatatan transaksi murabahah yang pertama, kita harus mencatat jurnal terkait pada saat bank membeli barang pesanan atau ketika bank membeli persediaan aset murabahah. Misal di situ adalah tanggal 15 Desember 2019, BSM menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan mitra bisnisnya yaitu PT Indonesia untuk pengadaan kendaraan operasional perusahaan. Kendaraan tersebut dibeli pada tanggal 20 Desember 2019 seharga 400 juta secara tunai. Maka jurnalnya karena bank ini membeli, maka persediaan akan barangnya juga bertambah. Ketika persediaan bertambah, maka posisinya ada di sisi debit. Kemudian karena dia pembelinya tunai, maka kasnya berkurang, berada di posisi kredit. Selanjutnya yang harus dijurnal adalah ketika barang tersebut mengalami penurunan nilai barang. Nah, misal di sini aset murabahah yang dibeli pada tanggal 20 Desember 2019 lalu diserahkan kepada PT Indonesia pada tanggal 3 Januari 2020. Tapi pada tanggal 31 Desember itu mengalami penurunan nilai sebesar 500 juta, maka jurnalnya adalah karena penurunan maka menjadi beban bagi bank. Ketika beban bertambah, maka dia berada di sisi debit sebesar Rp500.000. Kemudian persediaannya itu berkurang karena nilainya menurun, maka persediaannya berkurang ada di sisi kredit. Selanjutnya yang dijurnal adalah penurunan nilai barang tanpa pesanan. Misalnya bank itu beli padahal nasabah belum ada yang memesan barang tersebut. Jadi karena murabahah itu ada dua, murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Nah, ketika barangnya itu mengalami penurunan dan barangnya dibeli tanpa adanya pesanan dari nasabah, maka penurunan nilainya ini masuk kategori kerugian. Ketika kerugian, maka dia masuk di kolom debit sebesar Rp500.000. Kemudian aset murabahahnya juga berkurang atau karena turun nilai, berada di sisi kredit sebesar Rp500.000. Kemudian pencatatan transaksi murabahah yang berikutnya adalah pada saat penyerahan barang. Nah, misalnya nih karena tanggal 15 Desember itu penandatangan akad, kemudian tanggal 20 Desember barang diserahkan kepada nasabah. Nasabah membayarnya secara angsuran atau secara kredit atau tidak tunai dengan margin yang disepakati oleh keduanya adalah 10%. Diketahui oleh si nasabah nih marginnya, karena syarat murabahah adalah nasabah tahu harga asli dan tingkat keuntungan yang diambil oleh bank. Maka jurnalnya adalah piutang murabahah. Kenapa piutang? Karena secara tidak langsung bank memberikan pinjaman itu berupa barang ataupun uang, memberikan pinjaman sebesar 440 juta. Ketika piutangnya bank bertambah, itu posisinya ada di sisi debit. Kemudian karena barangnya diserahkan, maka persediaannya berkurang. Ketika persediaan berkurang, maka dia di posisi kredit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian di sini marginnya 10%, di mana pembayarannya ini ketika bulan depannya, ketika nasabah mulai mengangsur, maka diakui sebagai margin tangguhan 10% dari total pembiayaan sebesar 40 juta. Nah, selanjutnya, di dalam murabahah ini ada diskon nih, yakni ketika diskon itu setelah akad dan sesuai akad menjadi hak nasabah atau setelah akad dan sesuai akad menjadi hak bank. Nah, ini bedanya begini, misalkan si bank ini beli ke supplier, ketika beli dapat diskon. Nah, ini murabahahnya pesanan, maka nasabah berhak memperoleh diskon. Tetapi ketika si bank itu beli belum ada pesanan, bank memperoleh diskon. Nah, diskon ini boleh diberikan kepada nasabah atau menjadi haknya bank. Jurnalnya berapa? Ketika ada diskon, maka kasnya bank bertambah pada utang atau diskon kewajiban lain-lain. Kemudian ketika setelah akad dan sesuai akad menjadi hak bank, jurnalnya maka kas pada keuntungan murabahah.
transaksi yang selanjutnya adalah pencatatan transaksi uang muka, karena ada persyaratan uang muka tadi kan kalau murabahah, maka ketika bank memperoleh uang muka maka masuk kasnya menjadi bertambah, tetapi kewajibannya karena barangnya belum diserah terimakan maka menjadi kewajiban bagi bank. Ketika kewajiban bertambah posisinya ada di kredit. Oke. Selanjutnya uang muka ketika nasabah batal pesan nih, atau pengembalian uang muka kepada nasabah. Jurnalnya adalah kewajiban lain-lainnya berada di debit, kemudian pendapatan operasional pada kas yang berada di kredit. Nah, ketika murabahah jadi dilaksanakan di jurnal juga. Jadi ketika sudah selesai ada akad nasabah deal untuk perolehan transaksinya, barang diserahkan, maka bank menjurnal kembali, yaitu kewajibannya menjadi berkurang karena barang sudah diserah terimakan, yaitu kewajibannya ada di sisi debit, piutangnya juga berkurang. Akhirnya piutangnya, uang mukanya nasabah ini jadinya berkurang karena barang sudah diserah terimakan, maka dia berada di sisi kredit. Nah, untuk yang selanjutnya ketika bank menerima angsuran dari nasabah, karena membayar otomatis kan bank menerima uang, kasnya bank jadinya bertambah, piutangnya berkurang. Piutang berkurang ada di sisi kredit. Selanjutnya, nah selain angsuran pokok pastinya ada margin. Karena marginnya sudah dibayarkan maka margin murabahah tangguhannya berkurang ada di sisi debit, pendapatannya bertambah ada di sisi kredit. Selanjutnya terkait pemberian potongan jumlah kewajiban nasabah. Nah, ini misalnya gini nih, nasabahnya rajin membayar atau nasabahnya melunasi di bawah 8 bulan sebelum masa angsuran selesai, maka bisa jadi nasabah ini diberikan potongan. Nah, di sini ada dua penjurnalan, yaitu pada saat pengakuan keuntungan dan pada saat penerimaan pelunasan, dan mengakui potongan angsuran sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnalnya ketika pada saat pengakuan keuntungan, yaitu margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah. Kemudian yang kedua adalah pada saat menerima pelunasan dan mengakui potongan angsuran sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan margin murabahah ada di sisi debit, sedangkan piutang murabahahnya karena berkurang ada di sisi kredit. Nah, ada denda nih. Ketika pencatatan transaksi murabahah pada denda, misalnya nasabah terlambat pembayaran sesuai dengan kesepakatan, maka otomatis bank memperoleh uang masuk atau uang denda, maka dimasukkan di sisi kas dan kasnya yang bertambah ada di sisi debit, sedangkan yang sisi kredit dimasuki akun rekening simpanan wadiah dana kebajikan Qardul Hasan di sisi kredit. Kenapa kok dana kebajikan? Karena nanti denda ini disalurkan ke dana sosial, bukan menjadi keuntungan bank, disalurkan untuk kegiatan dana sosial. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita membahas tentang jurnal transaksi murabahah. Apabila ada yang tidak jelas, silahkan chat di kolom komentar, kemudian atau kita diskusi di grup di platform yang kita sepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.